Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Kali ini sampailah kita di bagian ketiga, bagian terakhir dari publikasi 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Apabila kau menyaksikan dan mungkin juga bertanya-tanya, apakah kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada? Kau tidak sendirian. Banyak sekali orang di dunia ini yang mempunyai pemikiran yang sama denganmu. Namun satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Yesus berjanji akan memberikan penolong bagi mereka yang ingin mengetahui kebenaran dan untuk kemudian berserah kepadanya. Kematian adalah sesuatu yang kita tidak ketahui, penuh misteri, dan kita mungkin berpikir kalau kita tidak akan pernah siap untuk menghadapinya. Tapi saudara dan saudari terkasih, Yesus Kristus, Allah kita yang hidup sudah pernah mati, dan Dia menang atas maut yang menimpanya. Dia tidak akan membiarkan kita melaluinya sendiri. Dan ingatlah bahwa Kristus mati untuk membayar harga dosa-dosa kita. Dan semua orang yang percaya kepadanya akan menerima karunia pengampunan dan hidup yang kekal. Keselamatan yang dianugerahkan Kristus bukanlah balasan untuk setiap usaha dan kebaikan yang kita lakukan. Keselamatan adalah sebuah anugerah untuk semua orang yang menaruh kepercayaan mereka kepada Allah Bapa. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku. Atur napasmu dan terima anugerah firman-Nya di dalam hidupmu saat ini. Alasan ketujuh, Perjanjian Lama telah menyatakannya tentang adanya kehidupan setelah kematian. Ada sebuah anggapan yang menyatakan bahwa gagasan akan kehidupan setelah kematian adalah sebuah gagasan yang dilahirkan oleh Perjanjian Baru. Tapi dalam Perjanjian Lama, Daniel berkata bahwa akan tiba hari di mana mereka yang telah tertidur dalam debu tanah, sebagian akan mendapat hidup yang kekal, dan sebagian yang lain akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Seperti yang tertulis di Daniel 12 ayat 1-3. Salah satu penulis kitab Mazmur, dalam Mazmur 73, Mazmur Asaf, menggambarkan bagaimana dia hampir saja kehilangan iman kepada Allah ketika melihat orang jahat menjadi makmur, sedangkan orang-orang yang hidup di jalan Allah malah menderita. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa dia pergi ke perlindungan Allah. Dia mendapatkan sudut pandang baru dalam melihat perkara tersebut. Dalam sudut pandang penyembahan kepada Tuhan, Asaf melihat bagaimana orang-orang jahat berdiri di tanah licin di atas hidup mereka. Ayat-ayat untuk direnungkan. Mazmur 73 ayat 24-28. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Alasan ke-8, Perkataan Kristus. Beberapa orang memang tidak menyukai Yesus dan menuduhnya sebagai orang jahat serta nabi palsu.
Tetapi bahkan orang yang tidak percaya adanya Tuhan atau para non-Kristen biasanya merujuk Kristus dengan hormat. Tapi Kristus mempunyai sikap dan pendapat yang jelas tentang kehidupan setelah kematian. Dia berkata dalam Matius 10 ayat 28, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Yesus sendiri menjanjikan surga kepada pencuri yang bertobat, yang sama-sama dihukum disalib di sebelahnya. Menurut Yesus, menghadapi realita tentang adanya kehidupan setelah kematian adalah masalah utama dalam hidup. Contohnya, dia berkata dalam Markus 9 ayat 47, "Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka." Dengan segala hal yang terjadi di dunia ini, bersatu dengan Allah dalam keabadian adalah hal penting dalam rencana kasih-Nya pada kita, manusia di dunia. Alasan ke-9, kebangkitan Kristus. Tidak ada bukti lebih besar tentang kehidupan setelah kematian selain kebangkitan Yesus Kristus. Perjanjian Lama meramalkan bahwa Sang Mesias akan mengalahkan dosa dan kematian untuk umat-Nya, yang tertulis di Yesaya 53. Yesus Kristus dengan sukarela mati di tangan pengeksekusi, dikuburkan di kuburan yang bahkan bukan miliknya sendiri, dan kemudian 3 hari sesudahnya meninggalkan kuburan tersebut menjadi kosong. Para saksi mengatakan bahwa mereka tidak hanya melihat kuburan yang kosong, tetapi juga bertemu dengan Yesus yang sudah dibangkitkan dan menampakkan diri pada lebih dari 100 orang dalam kurun waktu 40 hari sebelum Dia terangkat ke surga. Ayat-ayat untuk direnungkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Alasan ke-10,
adanya sebab dan akibat. Kepercayaan tentang adanya kehidupan setelah kematian adalah sebuah sumber kenyamanan pribadi, optimisme, dan pendorong terciptanya kehidupan yang dekat, yang bergaul dengan Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang menawarkan keyakinan yang lebih besar bahwa ada kehidupan setelah kematian bagi mereka yang menggunakan kehidupan di dunia ini untuk mempersiapkan diri kepada kekekalan. Kepercayaan kepada kekekalan telah memampukan banyak orang untuk mengorbankan diri mereka sendiri untuk orang-orang yang mereka cintai. Dalam Matius 16 ayat 26, Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Sebuah prinsip kebenaran yang sama yang dikatakan seorang martir Kristen, Jim Elliot, yang mati terbunuh pada tahun 1956 oleh orang Indian dari suku Auca. Dia berkata, "Dia yang melepaskan apa yang tidak bisa dia simpan bukanlah orang bodoh. Dia yang mendapatkan apa yang tidak akan pernah bisa hilang." Demikianlah bagian akhir dari seri 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Allah mempunyai rencana dalam setiap tindakan yang Dia lakukan dengan dunia ini, saudara dan saudariku. Allah mau kita tinggal di tempat yang Dia telah siapkan untuk kita masing-masing. Kiranya publikasi singkat ini mengingatkanmu atas kasih Allah yang besar kepadamu dalam hidupmu. Allah memberkatimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.